Jadi gue merupakan satu pecinta jam tangan G-Shock. Gue suka banget dengan tema G-Shock yang gayanya itu rugged, military look ya kan, keker banget gitu ya. Tapi seringkali begitu gue beli G-Shock, walaupun yang model terkecil pun diameternya seringkali itu kegedean di tangan gue. Ya mungkin lengan gue kelihatan gede, tapi untuk lingkar tangan gue itu sebenarnya agak kecil. Cuman sekitar 17-18 cm kalau dilingkarin pakai alat ukur. Nah, gue seringkali merasa kesusahan ketika pakai G-Shock, apalagi DW 5600, karena dia punya lak-laknya itu yang melingkar gitu loh. Jadi strap dia agak ngeband, jadi kalau dipakai tangan tuh dia agak ngelingkerin tangan, yang khususnya harusnya untuk tangan yang besar gitu. Nah, akhirnya gue nemu jam tangan G-Shock GA 2100 yang sebenarnya untuk diameter dia lebih gede, tapi strap itu lebih lurus ke bawah, jadi dia bisa lebih ngelingkarin tangan. Namun tetap aja GA 2100 atau Casio itu ya, dia kurang pas di tangan gue, tetap kurang nyaman gitu. Nah, akhirnya gue mikir-mikir, gue suka G-Shock gitu, tapi gue susah pakai G-Shock gitu. Gue sempat pikir untuk beli Baby G, tapi Baby G rata-rata tuh warnanya ya kurang keker lah. Terus tulisan Baby G yang pasti agak kurang gitu. Nah, akhirnya gue lihat di jamtangan.com, di Living World, gue nemu model jam tangan G-Shock yang ternyata pas banget di tangan gue. Apa itu? Sekarang langsung kita lihat jam tangannya. Nah, jam tangan yang gue maksud adalah jam tangan G-Shock ini nih. Mungkin kok kalian lihat sekilas nggak gitu beda jauh sama DW 5600. Ini adalah G-Shock, ada serialnya di belakang GLX S5600. Jadi ini bukan cuma sekedar G-Shock modelan 5600 kayak DW 5600. Ini versi kecil plus dia yang GLX, yang maksudnya itu dia adalah G-Lite ya. Dia ada semacam fitur buat ngetes ombak di malam hari gimana dan bulan kondisinya gimana gitu. Jadi ya, ini jam tangannya. Gue pengen bikin perbandingannya untuk kalian, ntar gue kasih tunjuk ukurannya dengan DW 5600, dan ada berapa Casio, satu mungkin sih yang bisa gue bandingin dengan jam tangan ini. Mungkin sekitar tampak sebenarnya mirip-mirip aja seperti G-Shock biasa ya, kayak DW 5600 ya. Tapi sebenarnya kalau kalian bandingin ini agak berbeda. Nah, sebelum kita bandingin, kita masuk dulu ke fitur-fitur biasanya gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu tampilan jam tangan ini. Dia ada berbagai macam warna setahu gue, dan gue pilih yang warna abu gitu. Sebenarnya gue kurang suka dengan warna abu ya, karena gue lebih suka hitam polos. Tapi ternyata abu ini asik juga dipakai, jadi warnanya kayak lebih natural sih sebenarnya, lebih ngeblend sama warna kulit gitu. Ada tulisan protection seperti biasa G-Shock tuh. Ada tulisan G-Lite ya, warnanya agak coklat gitu loh. G-Shocknya juga agak warna coklat, protectionnya juga. Jadi warna ini kombinasi abu dengan coklat gitu. Tulisannya warna coklat, garis-garisnya warna coklat gitu. Tuh, tampilannya seperti ini. Ya, seperti standar G-Shock biasa sebenarnya. Strapnya lumayan lembut, enak untuk dipakai. Nah, berbeda dengan si DW 5600 atau G-Shock biasa, dia sini tuh nggak kasih lubang untuk masukin bautnya gitu. Jadi ini karetnya bisa kalian copot semau kalian segampang mungkin, tinggal kalian congkel dan dia kebuka ntar. Kalau DW 5600 kan kalian perlu baut ya, kalian pakai obeng, kalian buka dulu baru ntar bisa keluarin dari cangkangnya. Caseback seperti ini tuh, kalian bisa lihat ya. Mungkin kalau dari tampak caseback kalian bisa tahu kalau jam tangan ini sebenarnya ukurannya nggak segede G-Shock biasa gitu. Tuh. Ya, overall tampaknya seperti ini. Sekarang kita bahas coba di halaman pertamanya. Ini ada jam menit detik seperti jam tangan pada umumnya, hari, tanggal, dan ini ada kondisi ombak ya, tide ya. Gue sebenarnya nggak gitu ngerti cara pakai, dan gue juga nggak pakai, maka dari itu bukan kalian gue untuk menjelaskan ya. Berikut halaman berikut. Ini ya untuk tide-nya, gue juga nggak ngerti sebenarnya cara pakai gimana. Ini pokoknya untuk melihat ombak atau kondisi laut ya, arusnya gimana. Kalian bisa scroll per jam ya. Terus kok kalian pencet di adjust sini, nah ini juga bisa lihat kondisi bulan, apa namanya, apakah full moon dan segala macamnya. Gue juga sebenarnya nggak gitu paham sebenarnya. Nah, di sini juga ada world time, kalian bisa lihat ada world time ya. Kalian bisa scroll berbagai macam waktu dari berbagai macam dunia. Jadi ya, fitur yang cukup oke. Stopwatch seperti biasa, ada timer, alarm. So gue alarm ada berapa nih, coba 1, 2, 3. Oh 2, kayak cuman 2 ya, begitulah. Dan balik lagi. Dan kalau kalian notice dari sepanjang tadi gue pencet jam tangan ini, pasti ya kalian bingung kok nggak ada suara. Itu karena gue mute. Jadi gue juga baru tahu ini jam tangan bisa di mute. Jadi pencet mode, tahan agak lama. Nah, ini ada bunyi. Nah, ini udah balik, ada suaranya. Kalau kalian mau mute lagi ya tinggal balik lagi, pencet mode agak lama dan ntar dia mute lagi. Jam ini juga ada lampu, dan lampunya cukup bagus ya.
Jadi ya seluruh panel sih kelihatan gitu. Cuman mungkin kalau di siang hari gini gue nggak usah tunjukin. Ntar kalau di halaman gue tunjukin nih. Nah, tadi kita udah bahas fitur-fitur jam tangan ini yang sebenarnya fiturnya seperti G-Shock, G-Lite biasa gitu. Umumnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bandingin karena yang spesial sebenarnya menurut gue adalah ukurannya. Kita bandingin dengan jam tangan G-Shock biasa nih. Nah, ini perbandingannya dengan G-Shock Dewa 5600. Walaupun ini tanpa strap ya, karena strapnya udah gue lepas. Tapi kan bisa lihat deh perbandingannya. Secara muka juga ini lebih gede ya. G-Shock DW 5600 sebenarnya kategori termasuk G-Shock yang kecil gitu ukurannya dibanding G-Shock yang lain. Tapi begitu dibandingin sama ini kelihatan gede loh. Lihat deh, layarnya kelihatan gede. Sekarang gue susah untuk ngeliat G-Shocknya jadi kecil lagi. Layarnya lebih gede. Kalau secara tampak sebenarnya nggak gitu kelihatan jauh banget ya. Mungkin sekilas agak beda dikit gitu ya. Tapi kalau kalian pakai ya, plus ada strapnya, itu jauh berbeda banget di tangan itu. Rasanya beda banget. Tuh, ini perbandingannya. Kalian bisa lihat ya. Jauh banget sebenarnya kalau kalian lihat ditumpuk kayak gini. Dia lebih tipis juga ya kan. Lebih tipis. Gue susah untuk ngukur lak to lak dari G-Shock ya, karena dia bisa kan strapnya kayak gini, nggak kayak jam tangan yang ada lak biasanya gitu ya. Jadi susah. Tapi ya intinya segini nih gedenya. Terus kalau gue bandingin dengan Casio, kalian tahu Casio ini W218H. Itu jauh banget. W218H itu termasuk jam tangan yang sebenarnya nggak gede ya, medium sih. Tapi kalau dibanding jam tangan ini kelihatan gede jadi ya, dan jam tangan ini jadi kelihatan kecil. Tuh. Tapi W218H lak-laknya nggak gitu gede, jadi ya tetap nyaman sebenarnya. Tapi dia untuk dari sini ke sini itu gede. Tuh, bisa nutup tuh. Kan kalau ini ditumpuk kayak gini tuh, kalian bisa lihat. Ya, intinya nih G-Shock kecil. Terus kalau gue banding dengan Casio biasa, ini Casio yang termasuk ukurannya kecil nih. Ini F200, misalnya F200 ya. Tuh, dia kayak Casio general banget gitu. Tuh, bisa kalian lihat ya. Cuma dengan fitur G-Shock gitu, dengan segala perlindungan G-Shocknya. Nah, sekarang langsung aja gue pakai di tangan buat kalian lihat gitu. Nah, jadi inilah tampaknya kalau dipakai di lengan gua, pergelangan tangan yang ukurannya itu sekitar 17 sampai 18 cm lingkarnya. Tuh bisa dilihat ini sih pas banget gue bilang tuh. Dia melingkari tangan gue dengan sempurna dan dipakai tuh nyaman gitu. Bener-bener kayak pakai Casio General sebenarnya sih. Bahkan bisa dibilang lebih enak daripada Casio General kalau kalian bandingin Casio General yang model-model yang gede-gede ya. Ini jauh lebih enak, lebih compact gitu. Walaupun mas-mas yang di store bilang katanya sih kekecilan buat gua, tapi ini ukuran yang pas menurut gua lebih nyaman pakai ini, bahkan tidur pun nggak berasa gitu ya. Ya, ukurannya pas gitu, dia melingkari tangan gua ya, lak-tulaknya, dan ya nyaman gitu. Harganya juga murah banget, jantannya cuma 1 juta ya, 1.100.000 atau kurang bahkan. Jadi untuk G-Shock ya kelasnya murah, apalagi ini G-Lite ya yang pastinya berbeda dengan G-Shock General. Secara fitur dia lebih compact dibandingin si DW 5600 gitu. Jadi ya ini jawaban ya buat kalian yang nyari jam tangan G-Shock yang ukuran lebih kecil. Plus bisa dibilang ini bukan baby G gitu. Jadi walaupun di kategorinya sih ladies watch sih kalau gue lihat di aplikasi ya. Tapi untuk nyataannya ini bisa dipakai buat cowok cewek nggak masalah gitu.